Bab 11 menuju asosiasi alkemis. Setelah Xiao Yan meninggalkan Jubao Yuan, dia membawa King Yuan ke sebuah penginapan untuk menginap. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu membeli begitu banyak pil? King Yuan jelas terkejut dengan kemurahan hati Xiao Yan, jadi dia datang ke penginapan yang kosong dan buru-buru bertanya. Tentu saja untuk membuat obat untukmu, kata Xiao Yan dengan tenang. Ah, membuatkanku obat. Aku tidak perlu minum obat. King Yuan menatap Xiao Yan dengan heran. Kau tahu, ramuan yang beredar di antara orang-orang biasa di benua Doudi pada dasarnya berada di bawah kelas 9. Dari ramuan emas kelas 9 yang baru saja dilelang Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan pastilah orang yang kuat dengan beberapa prestasi dalam memurnikan obat. Jadi meminta Xiao Yan untuk memurnikan pil untuknya akan membuatnya merasa bersalah. Baiklah, jangan khawatir. Karena kamu ingin mengikutiku, kamu tidak boleh sama seperti sebelumnya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang adalah awal dari kehidupan barumu. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, dia mengeluarkan ramuan yang baru saja dilelang, lalu menggunakan kartu Douqi biasa untuk mengeluarkan 100.000 koin dan menyerahkannya kepada King Yuan. Ambillah uang ini, ambil saja apapun yang kau mau. Kalau tidak cukup, kita bicarakan nanti. Tidak perlu begitu, saudara Xiao Yan, aku, King Yuan ragu-ragu dan tidak dapat berbicara. Ya, terima kasih, saudara Xiao Yan. Mata King Yuan dipenuhi dengan aktivitas. Ini adalah pertama kalinya seseorang bersikap begitu baik padanya sejak dia lahir. Gadis-gadis, jangan menangis terus-menerus. King Yuan, ingatlah bahwa kelahiran dan pengalaman seseorang tidak dapat menentukannya. Segala sesuatu berubah seiring berjalannya waktu. Jangan memandang rendah orang muda hanya karena mereka miskin. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang tuamu. Xiao Yan jelas melihat rasa rendah diri di hati King Yuan dan buru-buru menghiburnya. Tidak ada percakapan malam itu. Xiao Yan meninggalkan tempat tidur untuk King Yuan. Gadis kecil itu sudah lama ketakutan dan sudah waktunya baginya untuk beristirahat dengan baik. King Yuan benar-benar lelah. Dia naik ke tempat tidur dan tertidur dalam keadaan linglung. Xiao Yan melangkah mundur dengan sadar dan bersiap untuk berlatih. Malam berlalu dengan cepat saat dia berlatih. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di benua ini, jadi dia masih perlu dengan hati-hati mengkonsolidasikan kerajaannya dan mengenal semangat juang yang melimpah di sini. Tepat saat Xiao Yan hendak meninggalkan ruang dalam dan pergi ke ruang luar, dia pergi untuk menutupi King Yuan dengan selimut dan melihat dua lesung pipit kecil muncul di wajah King Yuan yang halus, seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi yang sangat bahagia. Grandmaster, apa kisah gadis bernama King Yuan yang Anda sebutkan? Xiao Yan pergi tanpa suara, mengunci pintu, dan membelai cincin itu. Jika dia tidak bertanya langsung, dia benar-benar. Sudah kubilang sebelumnya, jika kau ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini, kau harus memurnikan pil, Guben Pei Yuan, dan memberikannya pada King Yuan. Apa yang ingin kau ketahui akan terungkap dengan sendirinya. Namun, dilihat dari kondisinya saat ini, dia hanya punya waktu beberapa bulan saja, jadi sebaiknya kau cepat-cepat. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan yang kebingungan dan terus bermain teka-teki dengannya. Hari ini aku membeli beberapa tanaman obat dari pelelangan Jubao Yuan. Bersama dengan yang ditinggalkan oleh tuanku, pada dasarnya aku memiliki segalanya. Namun sekarang aku hanya kekurangan satu inti sihir. Apa yang harus kulakukan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Ia baru saja tiba di benua Doudi dan belum memahami kekuatan binatang ajaib. Ia tidak mungkin pergi memburu binatang ajaib seperti itu. Memang, tidak mudah untuk mendapatkan inti sihir dari binatang tingkat kaisar. Aku melihat sumber perbendaharaan hari ini dan tidak dapat menemukan fluktuasi apapun dalam inti sihir jenis ini. Sepertinya tidak mudah untuk menemukannya. Besok kita ke asosiasi alkemis. Alkemis sangat langka di benua Doudi. Bahkan alkemis tingkat kaisar tingkat pertama sepertimu pasti sangat populer di Qingcheng kecil ini. Alkemis tingkat tinggi bisa menyelesaikan banyak hal dimanapun dia pergi, hehe. Raja Naga Emas tersenyum seolah tiba-tiba mendapat ide bagus. Asosiasi alkemis. Bibir Xiao Yan membentuk senyum. Ya, dia lupa bahwa dia masih seorang alkemis. Ketika dia berada di benua Douqi, dia dipromosikan menjadi seorang alkemis yang dapat memurnikan ramuan tingkat kekaisaran. Dia melupakannya begitu saja karena tidak ada tingkat evaluasi yang jelas di benua Douqi. Matahari pagi menyinari bumi dan hari indah lainnya pun dimulai. Saudara Xiao Yan, kemana kita akan pergi? King Yuan jelas tidur nyenyak, dan semangat serta penampilannya tampak jauh lebih baik. 3.000 rambut hitamnya terurai, dan dia sangat menarik di bawah sinar matahari dan angin. Ayo kita pergi ke asosiasi alkemis sekarang. Obat yang kami siapkan untukmu masih kekurangan bahan utama, jadi mari kita coba keberuntungan kita. Xiao Yan menuntun King Yuan menuju asosiasi alkemis, terus-menerus menjawab apa yang tampaknya seperti ratusan ribu pertanyaan dari King Yuan. 5 karakter emas megah dari perkumpulan alkemis berdiri di atas piring yang tampak biasa, tetapi sekilas tidak ada seorang pun di pintu. Yang lebih aneh lagi adalah piring yang tampaknya biasa ini dapat membuat jiwa orang bergetar dan berhenti pada pandangan pertama.
Piring ini sebenarnya mengandung kejutan jiwa. Xiao Yan, yang memiliki jiwa kaisar, jelas menyadari metode kejutan jiwa ini. Dia buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutupi King Yuan yang sedikit tidak nyaman, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat terpancar dari Xiao Yan. Ah, roh alam kaisar. Sudah lama sekali ia tidak muncul. Di dalam asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut putih merasakan kekuatan jiwa Xiao Yan, dan matanya bergerak dan ia langsung menghilang. Yang disebut guncangan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam suatu rentang. Jika melampaui rentang ini, tidak akan ada pengaruhnya, tetapi jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batas, maka akan terjadi guncangan, yaitu jiwa akan terpenjara sesaat, tidak dapat bergerak maju, dan hanya dapat mundur untuk melepaskannya. Haha, teman muda, penglihatanmu bagus sekali. Kau bisa melihat permainan kekanak-kanakan di perkumpulan kita ini sekilas. Silakan masuk. Seorang lelaki tua berambut pucat dan berwajah tersenyum berjalan ke arah mereka. Xiao Yan merasakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari dirinya sendiri dari pria tua berambut pucat ini. Namun, Xiao Yan tidak takut untuk maju dan berjalan masuk bersama King Yuan. Presiden, apa yang sedang Anda lakukan? Kami baru saja minum teh di sana. Mengapa Anda tiba-tiba keluar? Seorang lelaki tua berwajah lembut keluar dan berkata kepada lelaki berambut putih yang baru saja keluar. Halo, Ketua. Saya di sini untuk mendaftar ujian alkemis. Xiao Yan memegang tangan King Yuan dan berkata kepada lelaki tua berambut putih di depannya. Bukankah kau yang baru saja melepaskan kekuatan jiwa kaisar? Tanya lelaki tua berambut putih itu lagi. Itu benar-benar aku. Xiao Yan tidak ragu untuk menjawabnya secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah asosiasi alkemis. Lalu, tingkat alkemis mana yang ingin kamu evaluasi? Pria tua berambut putih itu menatap tajam ke arah Xiao Yan di depannya, tetapi tidak dapat melihat petunjuk apapun. Nama lelaki tua berambut putih itu adalah Bai Su. Ia adalah presiden asosiasi alkemis King Cheng, dan ia juga seorang alkemis yang dapat membuat ramuan kekaisaran kelas 1. Berdiri di samping Bai Su adalah wakil presiden asosiasi alkemis, Bai Ruo. Karena Bai Ruo pada dasarnya adalah orang yang suka bermain-main, keterampilan alkimianya hanya berada di ramuan kekaisaran kelas 1. Keduanya juga bersaudara. Kelas kekaisaran peringkat pertama. Xiao Yan berbicara dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan topik yang sangat biasa. Apa, kau ingin mengikuti ujian alkemis kaisar kelas 1? Bai Ruo menatap Xiao Yan dengan heran. Apakah dia tidak tahu tempatnya? Dia ingin mengikuti ujian alkemis kaisar kelas 1 di usia yang begitu muda. Apakah dia gila? Ayo, ikut aku. Bai Ruo, segera perintahkan penilaian para alkemis kekaisaran kelas 1. Asosiasi memiliki batasan ketat, dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Juga, panggil semua anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Bai Ruo awalnya mengira Xiao Yan akan datang untuk menilai para alkemis kelas 9. Lagi pula, itu tidak berarti Anda dapat menilai para alkemis kekaisaran lainnya hanya dengan memiliki semangat kekaisaran. Namun, ini menjadi menarik. Jangan mengecewakanku. Bai Su berkata lembut dalam hatinya sambil menatap Xiao Yan yang tampak tenang dan kalem. Bab 12 babak pertama penjurian dimulai. Acara besar. Bai Su merekrut Xiao Yan dan King Yuan ke dalam persekutuan alkemis. Ini adalah harta karun yang tersembunyi di dalam asosiasi alkemis kita. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh seorang Douxian yang kuat. Kalian bebas untuk memurnikan pil di sini. Selain itu, penilaian seorang alkemis kekaisaran kelas 1 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kultivasi jiwa, bagian kedua adalah infus jiwa, dan bagian ketiga adalah penempaan jiwa. Yang disebut kultivasi jiwa adalah untuk memungkinkan ramuan menghasilkan sejumlah kecerdasan manusia melalui penggunaan alat jiwa yang halus dan pengendalian api yang halus, dan infus jiwa adalah untuk memberikan ramuan spiritualitas yang tidak kalah dengan manusia. Misalnya, ramuan emas kelas 9, ramuan emas kelas 9 yang diresapi jiwa, dan ramuan emas kelas 9 biasa hanyalah surga dan bumi. Dan yang terakhir dan paling sulit adalah penempaan jiwa. Hampir tidak ada latihan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa di benua ini. Penempaan jiwa hanya dapat diselesaikan dengan mengendalikan kekuatan jiwa. Ini juga merupakan sakit kepala terbesar bagi semua alkemis kelas kekaisaran. Jika kamu tidak hati-hati, kekuatan jiwamu akan rusak parah, dan kekuatanmu akan berkurang paling baik, dan paling buruk menghilang. Bai Su menatap Xiao Yan dan berkata perlahan. Dia tampaknya menjelaskan kepada Xiao Yan, tetapi sebenarnya dia menjelaskannya kepada anggota asosiasi alkemis di luar area evaluasi. Mereka adalah tulang punggung asosiasinya. Kau tahu, Bai Su tersenyum lembut pada Xiao Yan. Jelas bahwa pemuda bernama Xiao Yan ini telah menarik perhatian ketua Bai Su. Dia telah mencapai alam roh kekaisaran di usia yang sangat muda. Masa depannya, begitu ya, bolehkah aku mulai evaluasinya sekarang? Xiao Yan menatap ketua Bai Su yang hadir dan dengan hati-hati menjelaskan sesuatu kepadanya. Wakil ketua Bai Ruo juga mengangguk dan menambahkan sesuatu dari waktu ke waktu.
Dia tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, dan dia tidak tahu bahwa sekelompok besar anggota asosiasi alkemis sedang menatapnya dengan penuh harap di belakangnya. Bagi para alkemis tingkat kaisar, evaluasi akan sangat bermanfaat hanya dengan menonton. Penilaian dimulai. Begitu Baisu selesai berbicara, sosok-sosok yang jarang di sekitarnya langsung terdiam. Orang pasti tahu betapa jarangnya menyaksikan penilaian alkemis tingkat kekaisaran semacam ini dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka hanya menatap Xiao Yan dalam diam. Putaran pertama evaluasi adalah untuk menumbuhkan semangat. Berikut adalah 2 set ramuan yang disediakan oleh asosiasi. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan resep yang Anda buat sendiri, kata Bai Sumi sambil tersenyum sambil menatap Xiao Yan di depannya. 2 resep. Apa kau gila? Wakil Presiden Bai Ruo, yang berdiri di samping Bai Su, berkata dengan heran. Dia tahu betul betapa berharganya resep tingkat kekaisaran. Bahkan resep yang diukir pun sangat berharga. 2 resep dikeluarkan pada saat yang sama, dan Wakil Presiden Bai Ruo tidak dapat menahan rasa sakit di wajahnya. Kau akan mengerti nanti, kata Bai Su pada Bai Ruo. Cek, hebat sekali. 2 resep tingkat kekaisaran. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kau tahu, resep tingkat kekaisaran adalah harta yang tak ternilai harganya. Meskipun resep di depannya terukir, nilainya juga sangat tinggi, belum lagi bahan obat untuk resep kedua. Hehehe, apakah kamu sudah terkejut? Jangan berpikir bahwa orang-orang di asosiasi alkemis semuanya bodoh. Jika kamu tidak baru saja mengungkapkan roh alam kaisar, apakah kamu pikir presiden akan memberimu resep yang begitu bagus? Karena dia menulis resep yang bagus, dia mungkin ingin mengikatmu ke perahu yang sama tanpa terlihat. Jika sesuatu terjadi pada asosiasi di masa depan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanggung jawabmu. Orang-orang ini terlalu pintar, Raja Naga Emas tertawa di dalam ring. Pokoknya, kami tidak kehilangan apapun, dan kami juga mendapat 2 resep kelas kekaisaran secara gratis. Jika terjadi sesuatu, belum terlambat untuk membicarakannya nanti. Xiao Yan jelas melihat apa yang dipikirkan Ketua Bai Su dan tersenyum penuh pengertian pada Bai Su. Xiao Yan perlahan melangkah maju dan membuka 2 jilid resep dengan telapak tangannya. Pil jenggot api tidak hanya mengaktifkan potensi maksimal dari keterampilan bertarung atribut api, tetapi juga dikatakan memiliki efek memperpanjang hidup. Bahan-bahan, ginseng surgawi es dan salju, daun bambu kerajaan, air mata air awan api. Pil pembentuk wujud. Konon katanya, begitu seekor binatang mencapai tingkat kekuatan tertentu atau menelan benda langka dari langit dan bumi, ia dapat berubah wujud menjadi manusia dan terus berlatih. Meskipun pil tingkat 6, pil pembentuk wujud, juga dapat membantu binatang berubah wujud menjadi manusia, pil itu akan menyebabkan kekuatan binatang itu menurun atau fondasinya menjadi tidak stabil, dan akan sangat memengaruhi latihannya setelah berubah wujud. Pil pembentuk wujud dapat menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik. Pil itu tidak hanya dapat membantu binatang berubah wujud menjadi manusia, tetapi juga dapat mempertahankan garis keturunan dan kekuatan binatang itu dengan sempurna tanpa memengaruhi kecepatan latihannya sama sekali. Bahkan, konon pil itu dapat memungkinkan binatang untuk beralih antara wujud binatang dan wujud manusia sesuka hati. Itulah sebabnya pil itu dicari oleh binatang. Bahan-bahan, teratai bumi, daun kaisar darah, buah api es dan salju. Jika kau sudah memikirkannya, kita bisa memulai ronde pertama, kata Bai Ruo setelah memperhatikan Xiao Yan dengan saksama dan merabanya sebentar. Tuan, yang mana yang harus kita pilih? Xiao Yan bertanya, ragu-ragu sejenak. Pil pembentukan. Pil ini sangat berguna. Mari kita sempurnakan sekarang selagi kita punya cukup ramuan, lalu cari ramuan untuk pil penguat tubuh dan esensi nutrisi, kata Raja Naga Emas setelah berpikir sejenak. Saya memilih pil pembentuk. Xiao Yan menjawab dengan tenang kepada Ketua Bai Ruo. Membentuk pil. Ini mirip dengan beberapa pil tingkat 2 kekaisaran. Bahkan beberapa pil tingkat 1 kekaisaran, bahkan beberapa alkemis pil suan tingkat 1 kekaisaran mungkin tidak dapat memurnikannya. Apakah pemuda ini benar-benar ingin memurnikannya? Apakah dia gila? Anggota asosiasi yang menyaksikan penilaian Xiao Yan mendiskusikan masalah tersebut. Ini sebenarnya adalah ramuan yang setara dengan puncak suandan kelas 1 kekaisaran. Jika orang ini dapat lulus ujian, maka aku tidak perlu meminta bantuan presiden. Membaca www.wukansu.net, seorang gadis berambut perak menatap Xiao Yan di lapangan, perlahan menghitung sesuatu di dalam hatinya. Xiao Yan berpikir pelan sejenak. Meskipun guruku mengatakan bahwa api aneh bukanlah sesuatu yang umum di benua Doudi, guruku menolak untuk menjelaskannya secara terbuka. Lupakan saja, api itu unik. Bagaimanapun, ini adalah asosiasi alkemis. Mereka tidak bisa memaksaku untuk berlatih. Hanya dengan memurnikan ramuan tingkat kekaisaran menggunakan api aneh, kau bisa memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan rencana di benaknya, dia tidak ragu-ragu dan segera memanggil Xiao Yi. Xiao Yi berlari keluar dan naik ke bahu Xiao Yan. Api putih susu menyelimuti tubuhnya. Dia terus mengeluarkan suara-suara mengoceh seolah-olah dia mengeluh bahwa Xiao Yan sudah lama tidak memanggilnya untuk menghirup udara segar dan dia merasa sesak di sana.
Dia juga memiliki ekspresi kesal. Baiklah, baiklah, mari kita buat ramuannya terlebih dahulu, dan kamu bisa mengikuti King Yuan mulai sekarang. Xiao Yan juga melihat ketidakpuasan Xiao Yi dan buru-buru menghiburnya. Xiao Yi senang mendengarnya, dan api putih susu di sekelilingnya semakin tebal, membuatnya tampak sangat bahagia. Semua orang di sekitar merasakan bahwa saat api putih susu itu muncul, suhu udara di sekitarnya tiba-tiba meningkat pesat, dan butiran-butiran keringat terbentuk di dahi mereka. Ini dia, roh api. Semua orang tercengang oleh kekuatan api mengerikan yang terpancar dari tubuh mungil Xiao Yi. Wanita berpakaian hitam dan berambut perak itu menutup mulutnya dengan tangan kurusnya karena tidak percaya dan berteriak kaget, apakah ini benar-benar peri api? Ketua Baisu yang sebelumnya tersenyum, kini terkejut dan berpikir cepat dalam kepalanya. Bagaimana mungkin anak ini memiliki roh api? Ketidakbahagiaan Wakil Presiden Bai Ruo sebelumnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Bab 13 Peri Api Xiao Yi memamerkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Ini benar-benar kuali yang bagus. Setelah Xiao Yan memanggil api aneh itu, ia langsung mengisi kuali alkimia itu. Ia melihat bahwa tidak ada satupun api yang meluap, dan api-api ini terpelihara dengan sempurna di dalam kuali itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ada 3 hal penting bagi seorang alkemis hebat, satu adalah kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat seseorang dapat mengendalikan kekuatan api dengan sempurna dan menyempurnakan kekuatan obat yang terkandung dalam bahan obat tanpa menyia-nyiakan sedikit pun. Yang kedua adalah kuali obat yang bagus. Kuali obat yang bagus dapat menjaga api dengan sempurna, mempercepat proses pemurnian, dan menjaga kualitas ramuan dengan lebih baik. Bahkan kuali dalam, daftar kuali surgawi, dapat menutupi beberapa kelainan ramuan yang keluar dari dunia. Yang ketiga adalah semangat juang yang kuat, yaitu kekuatan sang alkemis itu sendiri. Semakin tinggi level ramuan, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan semakin berharga pula bahan-bahan medis yang dibutuhkan. Hanya dengan kekuatan yang kuat Anda dapat mendukung penyelesaian proses pemurnian ramuan tingkat tinggi. Jika tidak, kekuatan yang tidak mencukupi akan menyebabkan kegagalan pemurnian ramuan, atau lebih buruk lagi, ramuan itu akan hancur dan orang-orang akan mati. Dengan 3 prasyarat ini, ditambah pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan, seseorang dapat menjadi seorang alkemis yang berkualifikasi. Jika seseorang ingin menjadi seorang alkemis tingkat tinggi, seseorang harus terus bekerja keras dan berlatih. Xiao Yan memanggil Xiao Yi. Sebelum Xiao Yan sempat berkata apa-apa lagi, Xiao Yi tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan dan segera mulai menyemburkan api ke dalam kuali alkimia. Dia tampak sangat imut. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum penuh pengertian dan bersiap untuk memurnikan pil pembentuk-bentuk, tanpa menyadari kehadiran ketua dan keributan di luar. Roh api, apa itu? Beberapa anggota asosiasi yang hadir bertanya dengan heran. Yang disebut elf adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual surga dan bumi. Kami di benua Doudi membagi mereka menjadi 5 jenis elf, emas, kayu, air, api, dan tanah. Mereka terlahir dengan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Konon, hal yang paling hebat dari para elf adalah kemampuan mereka untuk tumbuh. Wanita berambut perak itu menatap Xiao Yan dengan rasa iri. Tidak hanya itu, legenda mengatakan bahwa kelima elf elemen juga diberkati oleh alam, dan jika Anda dapat memperoleh salah satunya, prospek masa depan Anda tidak akan terbatas. Selain itu, elf adalah yang paling tulus dan sederhana. Hanya mereka yang dapat memperoleh penghargaan dari para elf yang dapat menjadi mitra mereka. Berkat dan peningkatan pertempuran yang dapat diberikan para elf kepada mitra mereka hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Begitu Yueru selesai berbicara, gelombang kecemburuan dan kegembiraan melanda para penonton, karena setidaknya di sini mereka telah melihat roh api dengan mata kepala mereka sendiri. Xiao Yan mendengar setiap kata dari kata-kata ini dan berkata, kurasa aku harus bertanya kepada guru tentang Xiao Yi setelah evaluasi. Setelah mengatakan ini, dia tidak terganggu dan fokus mengendalikan api. Mereka yang bisa bergabung dengan asosiasi alkemis jelas bukan orang-orang yang berkarakter buruk. Mereka lebih penuh hormat. Setiap orang yang kuat layak mendapatkan rasa hormat dari semua orang, belum lagi seorang jenius seperti Xiao Yan yang menggabungkan kekuatan dan keberuntungan. Yueru benar. Aku tidak menyangka anak ini tidak hanya memiliki jiwa kaisar, tetapi juga jiwa api yang langka. Ketua Baisu tersenyum pada wanita berambut perak bernama Yueru. Jiwa kaisar. Wanita berambut perak bernama Yueru sekali lagi sangat terkejut. Seharusnya aku tahu bahwa meskipun ada banyak orang berbakat dan jenius di benua Doudi, profesi alkemis adalah satu-satunya yang langka, dan betapa langkanya alkemis tingkat tinggi. Untuk menjalankan alkimia yang rumit dan membosankan, seorang alkemis kuat yang dapat mengendalikan api dan panas harus memiliki jiwa yang kuat, dan orang dengan jiwa yang kuat harus menjadi alkemis yang kuat. Presiden, tolong izinkan saya bertemu dengan pria ini setelah evaluasi selesai. Yueru berkata dengan tatapan penuh tekad pada Presiden Baisu, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Apakah kamu masih tidak mau menyerah?
Meskipun Xiao Yan diberkati dengan roh api, tapi, Baisu mengatakan ini dan melihat kilatan kesedihan di mata Yueru dan segera berhenti berbicara. Baiklah, saya akan mengaturnya setelah evaluasi ini selesai. Terima kasih, Ketua. Yueru membungkuk penuh semangat kepada Ketua Baisu, lalu mengangkat kepalanya dan dengan bangga menatap Xiao Yan di area pemeriksaan. Xiao Yan, yang berada di ruang evaluasi, menyaksikan api di dalam kuali mencapai puncaknya. Sepertinya kita bisa mulai memurnikan pil pada suhu ini, kata Xiao Yan sambil menjentikkan jarinya ke arah kuali obat, dan ramuan herbal dilemparkan ke dalam kuali satu per satu. Xiao Yi juga mengobrol di sampingnya, meniru gerakan Xiao Yan, dan dia telah mempelajarinya dengan cukup baik. Sejak ramuan itu dimasukkan, Xiao Yan telah membagi api di dalam kuali menjadi 3. Ketiga api itu tampaknya memiliki pembagian kerja yang jelas, dan masing-masing menuju ke teratai bumi, daun kaisar darah, dan buah api es dan salju. Saya pikir dia ingin menyempurnakannya secara terpisah. Seni alkimia mengharuskan seseorang untuk fokus pada satu hal pada satu waktu, tetapi tidak pada dua hal sekaligus. Melakukan hal itu dapat menyebabkan pil rusak dan mengakibatkan kematian orang tersebut, atau bahkan kerusakan pada tubuh. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap alkemis pemula. Tetapi ini juga mengesampingkan beberapa alkemis yang menemukan cara lain untuk memurnikannya dengan membaginya menjadi 3 bagian. Pengendalian jiwa yang sangat halus. Dia dapat membelah bahan obat menjadi 3 bagian sendiri dan memurnikannya pada saat yang bersamaan. Baisu tidak dapat menahan diri untuk memuji keterampilan pemurnian obat Xiao Yan. Tahukah Anda, bahkan ketika Baisu sendiri yang memurnikan obatnya, ia mengendalikan pemurnian dengan rohnya untuk memastikan ramuannya benar-benar murni. Membaginya menjadi 3 bagian membutuhkan terlalu banyak kendali atas roh dan menghabiskan terlalu banyak energi. Tidak semua orang bisa melakukannya. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Bahan teratai bumi sendiri sangat keras. Bahkan bagi penggemar api yang luar biasa seperti Xiao Yi, bahan tersebut memerlukan pemasakan dan pengerasan terus-menerus pada suhu yang sangat tinggi untuk akhirnya melepaskan energi berwarna merah darah yang kaya di dalam biji teratai, yang perlahan-lahan akan terlepas sepotong demi sepotong. Hal berikutnya yang turun adalah daun kaisar darah. Itu adalah pemandangan yang aneh. Setelah disempurnakan oleh teratai dunia, daun kaisar darah tiba-tiba mengeluarkan suara klik dan sehelai daun jatuh, menyebabkan hutan bambu berwarna merah darah muncul. Kemudian, di mata semua orang yang tercengang, sehelai daun yang anggun jatuh dari hutan bambu dan perlahan berubah menjadi cairan hijau. Permukaan buah api es dan salju sangat keras, dan merupakan buah terakhir yang dimurnikan. Kulit luar buah api es dan salju dimurnikan secara perlahan, dan lapisan kristal emas muncul. Di bawah pemasakan roh api yang terus-menerus, kristal tidak bertahan lama dan berubah menjadi massa cairan. Semua orang menatap ke arah 3 tumpukan cairan dalam kobaran api, yang memancarkan tenaga dahsyat dan tak terlihat, karena mereka tahu bahwa langkah pertama telah selesai dan kemudian datanglah tontonan sesungguhnya, penggabungan ketiga cairan yang tidak dapat bercampur ini. Membaginya menjadi 3 bagian sepertinya sangat melelahkan. Langkah selanjutnya adalah menggabungkannya. Xiao Yan berkata tanpa daya sambil melihat 3 tumpukan cairan yang tidak dapat bercampur di dalam kuali. Di bawah kendali Xiao Yan, ketiga tumpukan cairan itu secara bertahap mendekati satu sama lain. Pam-pat-pat. Saat ketiga tumpukan cairan itu perlahan mendekat, 3 energi mengerikan langsung meledak di dalam kuali. Dapat dilihat bahwa ketiga gaya tersebut bersifat independen satu sama lain dan masing-masing bertindak sendiri. Ledakan ketel uapnya gagal, apa yang akan kau lakukan, bocah kecil? Baisu bergumam sendiri sambil melihat kondisi Xiao Yan. Xiao Yan mengendalikan api dan kekuatan jiwa untuk terus mendorong penggabungan 3 tumpukan cairan. Kebuntuan berlanjut untuk sementara waktu. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Yan akan gagal untuk pertama kalinya, sebuah suara gemuruh bergema di area evaluasi. Apakah tripodnya meledak? Bagaimana ini mungkin? Sedotlah untukku. Seketika, terdengar suara gemuruh. Bab 14 Hujan guntur dan pil 9 warna jatuh dari langit. Di area luar kuali obat tempat Xiao Yan berada, setelah Xiao Yan meraung keras, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat terpisah menjadi 3 aliran dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan berkumpul menuju 3 tumpukan bahan obat di dalam kuali obat. Dengan masuknya energi spiritual yang sangat besar dari langit dan bumi, 3 kekuatan yang sebelumnya terkunci di luar kuali obat secara bertahap melunak, dan bahkan ada tanda-tanda bahwa mereka akan bergabung. Menggunakan kekuatan khusus dari api roh api untuk menghilangkan faktor kekerasan dalam 3 bahan obat dan menambahkan aliran energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya untuk menyeimbangkan kekuatan 3 bahan obat sehingga mereka dapat dengan mudah diintegrasikan, ini benar-benar menakjubkan. Ketua Baisu melihat teknik terampil Xiao Yan di depannya dan berkata kepada para anggota asosiasi di bawah yang tercengang. Mata dan nadanya sama sekali tidak menyembunyikan pujiannya untuk Xiao Yan. Pasti ada efek api untuk menghilangkan faktor kekerasan. Semangat api anak ini tampaknya sedikit berbeda. Tapi dia memang anak yang hebat.
Baisu berkata pelan dalam hatinya, lalu menatap Wakil Presiden Bai Ruo di sebelahnya dan membisikkan beberapa patah kata ke telinganya. Wakil Presiden Bai Ruo kemudian bergegas meninggalkan area evaluasi seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Jangan coba-coba merebutnya dariku. Wanita berambut perak, Yueru, menatap Wakil Presiden yang berjalan pergi, jelas-jelas menebak alasannya, lalu berkata dengan dingin dengan suara rendah. Seperti yang dikatakan Ketua Baisu, Xiaoyan menggunakan kekuatan melahap api pemakan kekosongan yang tersisa di tubuh Xiao Yi untuk melenyapkan semua faktor kekerasan dalam ketiga ramuan tersebut. Kemudian, ia mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi ketiga ramuan tersebut dengan energi, sehingga energi ketiganya akan mencapai keseimbangan. Pada saat itu, fusi akan menjadi hal yang alami. Seiring berlalunya waktu dengan cepat, proses penyatuan pil itu perlahan dimulai sementara semua orang menatap dengan kagum pada kemampuan alkimia Xiaoyan yang unggul. Mata Xiaoyan, yang awalnya sedikit tertutup, perlahan terbuka saat ini, dan dia melihat dengan sungguh-sungguh ke dalam kuali obat. Dalam kobaran api, ada 3 kelompok benda yang berupa cairan atau bubuk obat. Meskipun ketiga benda ini tidak mencolok, mereka dipenuhi dengan kekuatan obat yang sangat kaya dan murni. Kita hampir menyedot semua energi spiritual di dunia kecil ini. Kau pasti juga sudah kenyang, kan? Kalau begitu, saatnya untuk mulai menggabungkan pil. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyeimbangkan energi ketiganya, lalu mengendalikan api untuk menyerang tanaman obat. Jelas bahwa dia akan mulai menggabungkan tanaman obat. Xiaoyan mengendalikan api dan perlahan menyerang 3 tumpukan cairan. Cairan dari ketiga zat obat tersebut diselaraskan dan diseimbangkan oleh energi spiritual langit dan bumi. Alih-alih saling bertentangan seperti yang terjadi di awal, mereka perlahan-lahan mulai bercampur. Berhasil, kata Xiaoyan riang. Awalnya, Xiaoyan hanya mencobanya. Jika kali ini dia gagal, dia masih punya 2 kesempatan lagi. Meskipun kekuatan melahap Void Devouring Flame sebenarnya bisa menghilangkan faktor kekerasan di rumput, ini semua hanyalah teori Xiaoyan. Tanpa diduga, rumput-rumput itu mulai bercampur sempurna, membuktikan bahwa teori Xiaoyan berhasil. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak bersemangat? Langkah selanjutnya adalah menunggu semua ramuan berubah menjadi pil dan bersiap untuk guntur pil. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan menepukkan kakinya dan duduk, karena dia tahu bahwa bahkan jika mereka dapat menghilangkan faktor kekerasan dalam ramuan dan membuatnya berpadu lebih baik dan lebih cepat, itu tetap akan menjadi proyek yang memakan waktu. Bagaimanapun, itu adalah pil tingkat kekaisaran. Alkimia sangat menyita waktu, khususnya untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi, pemurnian biasanya memakan waktu 10 hari atau setengah bulan. Ini bukan hal yang tidak biasa. Anggota asosiasi yang menyaksikan dan belajar di lokasi juga menyadari situasi ini, jadi mereka tidak sabar menunggu lama. Sebagian besar orang yang dapat menyaksikan adalah anggota asosiasi yang memiliki kekuasaan dan status tertentu, jadi mereka tentu saja harus menunjukkan kesabaran yang diperlukan. Di bawah tatapan mata penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, waktu mengalir tanpa suara. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Xiaoyan, dan mereka segera mengerti bahwa bagian pertama dari penyempurnaan kekuatan bahan obat telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah membuat pil dan menghadapi kekurangan guntur pil. Yang disebut dengan pil Thunder Tribulation mengacu pada fakta bahwa ketika ramuan tersebut disempurnakan hingga tingkat ke-8 atau lebih tinggi, hal itu akan menyebabkan kejadian aneh di langit dan bumi. Orang-orang menyebut bencana semacam ini sebagai pil Thunder Tribulation. Banyak alkemis meminta orang-orang yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri ketika menyempurnakan ramuan tingkat tinggi, karena pil Thunder Tribulation sangat parah, dan satu kesalahan ceroboh akan menghancurkan ramuan tersebut dan membunuh orang. Semua orang yang hadir tahu betul seberapa parahnya malapetaka pil guntur itu. Terutama karena pil yang disempurnakan Xiaoyan adalah pil tingkat kekaisaran, tingkat kengerian dari malapetaka pil guntur itu akan menjadi lebih berbahaya. Saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Seorang alkemis yang kuat memang kuat, tetapi penyakit petir pil tidak sesederhana itu. Wanita berambut perak, Yueru, menatap Xiaoyan di lapangan dengan sedikit khawatir. Entahlah kenapa, tapi menurutku anak ini bisa mengolahnya dengan sempurna, dan menurutku anak ini pasti punya rahasia. Perhatikan saja penampilannya dengan saksama. Baisu jelas melihat kekhawatiran Yueru dan berkata demikian. Wanita berambut perak itu menatap Xiaoyan dan kemudian Baisu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di langit dan daratan yang sedikit terik, tiba-tiba terdengar suara guntur yang rendah dan teredam di langit. Banyak mata yang dengan cepat menoleh ke atas, dan pada suatu saat, mereka melihat awan hitam muncul di langit. Namun, baru saja, suara guntur rendah terdengar dari awan hitam, dan bentuknya jelas seperti pil guntur. Oh, fluktuasi macam apa ini? Baisu menatap Xiaoyan dengan sedikit tawa di hatinya. Sungguh anak yang berbakat. Seperti yang kita semua tahu, jika ramuan tingkat 8 dapat memanggil petir ramuan 9 warna, maka ramuan itu akan naik ke tingkat ramuan tingkat 9.
Namun, bagaimana dengan ramuan tingkat kekaisaran yang telah melampaui tingkat 9? Xiao Yan fokus mengendalikan fusi bahan obat tanpa memperhatikan hal lain. Dia membuka matanya dan berteriak, bangun. Akhirnya, fusi berhasil, dan seberkas cahaya hijau melesat menembus awan gelap di langit. Awan badai di langit mulai berubah. Tiba-tiba, teriakan kaget yang luar biasa bergema di seluruh dunia. Semua mata di asosiasi segera terfokus pada awan petir di atas kepala Xiao Yan. Seperti yang diharapkan, saat awan petir bergulung masuk, pil guntur yang awalnya tidak berwarna mulai berubah lagi. Semua orang yang melihat pemandangan ajaib ini tercengang. Xiao Yan benar-benar berhasil melakukan ini. Wah, ini menakjubkan. Di tengah tatapan takjub dari banyak orang, beberapa dari mereka akhirnya tersadar dan berteriak kegirangan. Hari ini Xiao Yan membuat mereka menyaksikan keajaiban dengan mata kepala mereka sendiri. Panggilan. Di panggung batu di kejauhan, hati Yueru yang tersangkut di tenggorokannya akhirnya tenang saat ini. Tangan gioknya membelai payudaranya yang penuh dan bergelombang, dan senyum cerah dan menawan diam-diam berkembang di pipinya. Dia benar-benar melakukannya. Warna-warna awan petir melompat-lompat, 1 warna, 2 warna, 9 warna. Seketika itu juga ia berubah dari awan guntur tak berwarna menjadi awan guntur 9 warna. Ini belum berakhir. Begitu guntur pil 9 warna muncul, gelombang aroma misterius dilepaskan dari kuali obat, diikuti oleh gelombang cairan yang jatuh dari langit seperti tetesan hujan. Danyu, guntur ramuan 9 warna dan hujan ramuan turun dari langit. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihat teknik alkimia yang luar biasa. Anggota asosiasi yang hadir tidak dapat menahan perasaan bahwa semangat juang dan bahkan jiwa mereka telah dibaptis. Seolah-olah mereka telah ditinggikan. Orang baik, guntur pil 9 warna, hujan pil menghujani seluruh langit. Ini adalah simbol kelahiran ramuan kekaisaran kelas 1. Baisu tertawa ketika dia melihat fenomena aneh di dunia. Bagaimana caramu menghadapi pil guntur 9 warna ini mulai sekarang? Ini bukan pil guntur biasa di tingkat 8 atau 9. Bab 15 kami menyambut pil guntur kelas kekaisaran. Menghadapi pil thunder juga merupakan ujian bagi para alkemis. Para alkemis memurnikan semua jenis pil, jadi wajar saja mereka harus lulus ujian pil thunder. Ramuan kekaisaran sangat kuat dan akan memicu kekuatan langit dan bumi untuk menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak dapat melindungi ramuan tersebut akan hancur. Oleh karena itu, mendapatkan petir ramuan dan menyembunyikan ramuan tersebut juga dapat dianggap sebagai ujian terakhir bagi sang alkemis. Seiring dengan meningkatnya kualitas pil, guntur pil juga meningkat. Awan guntur 9 warna dari pil tingkat kekaisaran seperti itu tidak dapat diremehkan bahkan oleh pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 4 biasa. Yueru sedikit mengernyit, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Awan petir 9 warna dari eliksir kelas kaisar sangat kuat. Meskipun Xiao Yan adalah orang yang luar biasa karena ia memiliki harta yang langka, ia lebih percaya padanya, tetapi memurnikan awan petir eliksir 9 warna bukanlah hal yang mudah. Jika ia tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin kapal itu akan terbalik pada saat-saat terakhir. Di bawah tatapan cemas para anggota asosiasi dan Yueru, orang yang terlibat, Xiao Yan, tersenyum dan menatap pil guntur 9 warna di langit. Senyum di bibirnya semakin tebal. Benda ini benar-benar tonik yang sangat baik untuk boneka iblis surgawi. Terdengar tawa kecil dari mulut Xiao Yan, lalu ia mengangkat tangannya sedikit. Cahaya dari cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkelebat, lalu sosok perak yang berkilauan muncul di depannya. Meskipun boneka iblis surgawi di benua Douqi sudah mencapai batasnya, Guru Jinlong berkata bahwa itu masih bisa ditingkatkan lebih lanjut. Gurunya sebelumnya mencoba memperbaiki dan memperkuat boneka iblis surgawi di atas ring, jadi dia tidak banyak membantu Xiao Yan. Ketika Xiao Yan selesai memurnikan ramuan itu, gurunya akhirnya memperbaiki dan memperkuat boneka iblis surgawi. Bagaimanapun, guru besarnya, Raja Naga Emas, adalah raksasa sejati. Jika dia nomor 1 dalam latihan fisik, tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor 2. Jadi masuk akal jika boneka iblis emas dapat dengan cepat meningkatkan levelnya. Boneka iblis langit hari ini dapat menahan serangan kekuatan penuh seorang Dou Sheng, tetapi tidak banyak gunanya bagi Xiao Yan, yang telah mencapai level Kaisar Dou. Sekarang, setelah diperkuat oleh peralatan khusus Sang Master, boneka iblis langit dapat mencapai level yang lebih tinggi. Ketika Xiao Yan memikirkan kekuatan mengerikan boneka iblis emas yang dapat menyaingi Dou di bintang 5, napasnya tanpa sadar menjadi cepat. Kali ini giliranmu. Xiao Yan membelai tubuh boneka iblis langit dengan telapak tangannya dan tersenyum. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan menatap guntur 9 warna di langit, yang menderu dengan suara rendah, seolah-olah dia sedang melihat ke bawah pada makhluk kecil itu. Dia tertawa keras dan berkata, ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat guntur pil 9 warna tingkat kekaisaran itu. Awan guntur 9 warna yang bergulung kencang itu tampaknya telah mendengar tawa Xiao Yan, dan gulungan awan guntur 9 warna di langit menjadi semakin keras. Suara guntur rendah terus terdengar, dan awan guntur yang megah setebal paha bergerak di antara awan-awan.
Seolah-olah suatu kekuatan penghancur akan datang untuk menghukum semut kecil dan sombong ini. Tertawa, saat awan petir bergulung-gulung, awan itu tiba-tiba menyusut dengan hebat. Kemudian, kilatan petir 9 warna seperti ular piton raksasa melesat keluar dari awan, merobek angkasa, membuat suara berderak yang mengerikan, dan menyerang dengan ganas panggung batu tempat Xiao Yan berada. Pergi. Melihat petir pil 9 warna akhirnya melancarkan serangannya, Xiao Yan tersenyum, mengarahkan jarinya ke arah kehampaan, dan berteriak pada boneka setan langit di depannya. Saat teriakan itu terdengar, boneka iblis langit yang mempesona di depannya menghentakkan kakinya. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, ia terbang ke langit dan kemudian, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, ia menabrak guntur yang dahsyat itu dengan kepala terlebih dahulu. Baiklah, desahan terdengar di alun-alun saat melihat pemandangan ini. Sepertinya dia akan gagal kali ini. Dalam persepsi semua orang, boneka itu paling-paling hanya bisa melawan seorang Dou Sheng, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melawan pil kelas kekaisaran 9 warna yang bahkan Dou di bintang 4 tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya. Dari mana? Yueru juga mendesah pelan, namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, raut wajahnya tiba-tiba berubah, saat dia tiba-tiba menyadari bahwa wayang iblis langit yang disambar petir 9 warna itu tidak hancur, tetapi tubuhnya yang rusak juga perlahan mulai memperbaiki dirinya sendiri selama sambaran petir itu, dan dalam sekejap, bagian dadanya yang cekung akibat tersambar petir itu malah perlahan menonjol keluar. Apakah boneka ini benar-benar menyerap kekuatan Guntur dan Lei? Mata para penonton di bawah panggung yang sedang melihat boneka setan langit yang menjadi semakin menyilaukan setelah disambar petir tiba-tiba menyipit. Mereka belum pernah mendengar boneka aneh seperti itu sebelumnya. Tidak heran kau berani mengikuti ujian alkemis kekaisaran di usia yang begitu muda. Baisu berkata kepada Xiao Yan, yang sedang mengendalikan boneka iblis surgawi di atas panggung batu dan terus-menerus menyerap guntur pil. Dor, dor, guntur yang menggelegar di angkasa bagaikan seekor naga raksasa yang meraung di angkasa, bergerak dan menari dengan liar, kemudian melepaskan kilat yang menyilaukan, turun dengan dahsyat ke angkasa, dan akhirnya hampir mengenai tubuh boneka iblis di udara. Guntur menghantam tubuh boneka iblis langit dengan keras, dan kilat perak terang meluap, segera berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang terus mengalir di sepanjang kulit boneka iblis langit dan kemudian menembus tubuhnya. Kekuatan guntur yang terang menyebar ke seluruh tubuh boneka iblis langit, lalu dengan cepat memperkuat tulang dan dagingnya yang telah lama kering. Dari kejauhan, orang-orang di bawah panggung mendongak dan melihat boneka setan langit, yang mirip dengan dewa petir, melayang di langit. Dalam radius 10 kaki di sekelilingnya, ada kilatan petir. Momentum yang mengerikan itu begitu mengerikan hingga membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Xiao Yan berdiri di atas panggung batu dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Boneka iblis surgawi menerima semua guntur 9 warna yang melesat ke arahnya, yang membuatnya sangat rileks. Dia tidak perlu berusaha keras untuk menghadapi guntur pil yang dahsyat itu. Guntur bergemuruh tanpa henti di atas langit, dan awan guntur 9 warna yang bergulung-gulung itu seperti mesin penghasil petir, terus-menerus memuntahkan guntur yang semakin kuat dan megah, yang kemudian bertabrakan dengan tubuh boneka iblis bumi. Kerusuhan awan guntur 9 warna itu berlangsung sekitar 10 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Selama 10 menit itu, hampir 100 guntur yang sangat kuat dipancarkan dari awan guntur, tetapi untungnya, guntur ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada boneka iblis langit. Sebaliknya, mereka menyebabkan cahaya merah gelap samar muncul di permukaan tubuhnya yang dilapisi perak terang, yang terus menutupi tubuh boneka iblis langit. Layak disebut pil guntur 9 warna. Xiao Yan memiliki mata yang tajam, dan dialah orang pertama yang menyadari cahaya merah gelap yang bersinar di tubuh boneka iblis langit. Matanya tak dapat menahan sedikit pun kegembiraan. Meskipun warna merah gelapnya sangat terang, Xiao Yan sudah cukup senang. Dia tahu betul berapa banyak kekuatan guntur yang dibutuhkan boneka iblis langit untuk berubah menjadi boneka iblis emas. Pil petir 9 warna ini benar-benar obat mujarab. Setelah beberapa kali mencoba, pil itu seharusnya dapat berevolusi dengan sempurna ke tingkat boneka iblis emas. Namun, bahkan ketika menghadapi Kaisar Dou Bintang 2, boneka iblis langit saat ini tidak jauh tertinggal. Xiao Yan berkata dengan puas sambil melihat pil petir 9 warna yang kekuatannya melemah dan perlahan menghilang. Anak ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar ingin menyelesaikan bagian pertama dari penanaman jiwa dan bagian kedua dari kultivasi jiwa secara bersamaan. Dengan cara ini, kekuatan pil dalam tahap pembuatan pil dapat ditingkatkan secara eksponensial. Baisu melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan sekilas. Tetapi bagaimana kau akan meredam rasa jengkel yang ditimbulkan oleh ramuan itu? Lagi pula, bukan hal yang main-main bahwa ramuan kekaisaran akan melembutkan semangat setelahnya. Bab 16 Ujian Akhir. Menenangkan jiwa. Saat dan Lei menghilang, dan Yu juga perlahan menghilang. Oke, teriak Xiao Yan. 3 tumpukan cairan dalam kuali obat telah menyatu. Ketika Xiao Yan berteriak, pil merah tua perlahan keluar dari kuali obat.
Pil merah tua yang megah itu terdiam beberapa detik sebelum tiba-tiba muncul dengan semangat juang yang kuat, mencoba melepaskan diri dari kendali Xiao Yan. Kekuatan yang tampaknya biasa dan tak terlihat ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk membuat jiwa gemetar. Xiao Yan langsung mengenalinya. Itu adalah metode serangan roh. Tahukah kamu, ramuan kelas 8 biasa sudah memiliki sisi kemanusiaan tertentu, dan ramuan kelas 9 memiliki spiritualitas yang sesuai. Sedangkan ramuan kelas kaisar, mereka sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia, jadi begitu mereka lahir, mereka ingin melepaskan diri dari kendali Xiao Yan dan terus hidup di dunia ini. Melihat pil merah tua di dalam kuali obat diguncang, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak tahu? Pil guntur dan hujan pil 9 warna berhasil, jadi bagaimana mungkin dia gagal di langkah terakhir? Dia langsung duduk dengan kaki disilangkan dan mata terpejam, karena Xiao Yan juga tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan ramuan pemberontak tingkat kekaisaran ini dengan sempurna dan membuatnya menyerah, dia harus mengendalikannya dari jiwanya. Gunakan kekuatan jiwa untuk mengalahkannya dan membuatnya menyerah. Itulah yang dikatakan Presiden Baisu tentang penempaan jiwa. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa ketika ramuan melampaui tingkat kekaisaran, itu berarti ramuan itu memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dari manusia. Pada saat ini, setelah semangat ramuan itu ditempa, ramuan itu dapat tenang dan menjadi ramuan tingkat kekaisaran yang sebenarnya. Yang disebut penempaan jiwa adalah pertarungan jiwa. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam ramuan kekaisaran umum sangat kuat dan akan menyebabkan trauma serius bagi alkemis manapun. Namun, jika menyangkut Xiao Yan, ramuan kekaisaran ini jelas menimbulkan masalah. Xiao Yan adalah jiwa kekaisaran dan telah mengolah jiwanya dan mendapat bantuan api aneh. Bum bum bum, pil merah tua itu melayang di atas kuali obat, dan area di sekitar pil itu terus memancarkan kekuatan roh yang terlihat. Kekuatan itu berubah menjadi ular piton raksasa, gigi dan cakarnya terbuka, seolah-olah terus-menerus meludahkan lidahnya ke arah Xiao Yan, seolah-olah sedang mencari waktu yang tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Ini adalah ular piton raksasa yang tampak seperti Doudi bintang 4. Semua orang merasakan aura mengerikan yang keluar dari ular piton itu. Kekuatan Xiao Yan sendiri hanya setara dengan Dou di bintang 3, dan meskipun sebagian besar alkemis memiliki kekuatan jiwa yang kuat, mereka hanya memiliki sedikit teknik dan keterampilan bertarung untuk mengolah jiwa mereka, jadi metode serangan kekuatan jiwa selalu menjadi kerugian bagi para alkemis. Tempering jiwa juga dimaksudkan untuk memperkuat kendali sang alkemis atas kekuatan jiwa, sehingga memungkinkannya melancarkan serangan tak terduga menggunakan kekuatan jiwa. Xiao Yan memejamkan mata dan duduk di tangga, lalu mengaktifkan kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuhnya untuk melawan ramuan tingkat kekaisaran. Jejak kekuatan jiwa yang sangat besar terus menyebar dari tubuh Xiao Yan, dan di depan mata semua orang, kekuatan itu berubah menjadi naga energi abu-abu. Naga itu meraung ke arah ular piton, seolah-olah menyatakan perang terhadap ular piton yang dipadatkan oleh ramuan tingkat kekaisaran. Aku ingin tahu apa saja keuntungan spiritual yang dimiliki anak ini. Kekuatan spiritual ramuan tingkat kekaisaran tidak dapat diremehkan. Jika memang tidak berhasil, biar aku saja yang bertindak. Lagi pula, sungguh menakjubkan anak ini bisa melakukannya. Aku harus berterima kasih padanya di masa depan. Baisu menatap jalan buntu di langit, tetapi Xiao Yan sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan jiwa saat ini. Naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton, dan ada lubang di tubuh naga energi itu seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Semua orang terkejut melihat Xiao Yan seperti ini. Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan pengendalian jiwa yang kuat, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Selain itu, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga penggunaan kekuatan jiwa untuk menyerang setelah perwujudan. Jika naga energi rusak parah, kerusakan akan dilaporkan kembali ke Xiao Yan dengan kecepatan geometris. Itulah sebabnya Ketua Baisu khawatir. Xiao Yan mencapai ini di usia yang sangat muda, jadi dia perlu dilindungi apapun yang terjadi. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Perang di langit masih berlanjut. Ular piton energi yang semakin terkonsentrasi mengejar dan menyerang naga raksasa itu, dan naga raksasa itu hanya bisa mundur selangkah demi selangkah di bawah serangan kuat ular piton itu. Namun, orang-orang dengan mata yang jeli melihat perbedaannya. Ketahui cara bersabar dan cara bergerak untuk menyerang. Xiao Yan ini benar-benar hebat. Wanita berambut perak Yueru mengerutkan kening saat dia melihat naga raksasa di langit mundur selangkah demi selangkah, membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia juga khawatir pil Xiao Yan akan hancur dan dia akan terluka parah, tetapi kemudian dia melihat Xiao Yan menggumamkan sesuatu dengan pelan sambil memejamkan mata, dan kemudian dia melihat sesuatu yang diam-diam mendidih di mulut naga raksasa di langit, dan dia segera mengerti. Sudah saatnya untuk mengakhiri kesombonganmu selama ini. Xiao Yan, yang telah duduk dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Selesai. Naga transparan yang hendak menghilang tiba-tiba mengeluarkan energi mengerikan dari mulutnya dan langsung menyerbu ke arah ular piton itu.
Ular piton yang telah berubah dari ramuan merah tua itu tampaknya menyadari bahwa ia tidak akan mampu menahan energi yang mengerikan ini dan buru-buru melarikan diri. Namun, Xiao Yan telah bertahan begitu lama, jadi bagaimana ia bisa memberinya kesempatan ini? Amarah surgawi dunia bawah. Dia segera menyerang bayangan ular piton yang mencoba melarikan diri. Ternyata Xiao Yan memiliki 3 keterampilan bela diri yang diwarisi dari Huang Quan Demon Sein, Huang Quan Finger, Huang Quan Palm, dan Huang Quan Skywrath. Sejak Xiao Yan dipromosikan menjadi Dodi, kekuatan keterampilan bela diri surgawi ini bahkan tidak bisa diremehkan. Terutama serangan roh Huang Quan Skywrath, setiap kali Xiao Yan menggunakannya, itu akan menghasilkan efek ajaib. Ular piton yang awalnya melarikan diri tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki metode serangan jiwa yang begitu kuat. Jiwanya berhenti sejenak, dan hantu energi besar juga melayang di udara. Begitu cepat, sedetik berlalu dalam sekejap mata, tapi itu sudah cukup. Xiao Yan tersenyum penuh pengertian. Detik-detik Huang Quan Tianfu menghentikan ular piton itu baru saja berlalu, dan energi mengerikan yang keluar dari mulut naga itu telah mencapai ular piton itu. Hubungan antara kedua serangan itu sempurna, sehingga ular piton itu tidak punya kesempatan untuk melawan. Bang, bang, bang. Serangkaian suara terdengar dari ular piton itu. Ular piton raksasa yang tadinya agung itu langsung hancur berkeping-keping, dan ramuan yang gelisah di dalam kuali obat pun menjadi tenang. Roh ramuan kekaisaran telah dikalahkan, jadi ia harus menyerah. Ramuan itu sudah siap. Ketua, ramuan tingkat kekaisaran ini sungguh luar biasa. Aku cukup beruntung untuk menyelesaikannya. Xiao Yan memegang ramuan yang masih hangat yang baru saja dikeluarkannya dari botol giok dan mengepalkan tinjunya ke arah ketua Baisu. Tiba-tiba dia merasa lelah. King Yuan telah menyaksikan Xiao Yan diam-diam memurnikan ramuan itu sebelumnya. Melihat Xiao Yan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiao Yan. Benang Doqi menyebar dari tubuh King Yuan. Xiao Yan merasa bahwa Doqi ini benar-benar dapat dengan cepat memulihkan Doqi di tubuhnya yang hampir habis, dan bahkan menyehatkan jiwanya. Xiao Yan terkejut dengan hal ini. Dia belum pernah mendengar tentang semangat juang seperti ini sebelumnya. Namun, bukanlah ide yang baik untuk bertanya terlalu banyak di asosiasi alkemis, jadi dia segera menatap ketua, Bai Ruo. Hebat, hebat, benar-benar hebat. Kemampuan penyulingan obat teman kecil kita Xiao Yan benar-benar hebat. Xiao Yan, dengan ini aku nyatakan bahwa kau telah lulus ujian alkemis pil misterius kelas 1 kekaisaran. Ketua Baisu berkata kepada para murid dan pemimpin asosiasi yang hadir. Kau juga akan menjadi tetua termuda di asosiasi alkemis kita. Pengorbanan untuk orang tua. Konon katanya para tetua asosiasi alkemis minimal adalah kaisar tingkat pertama atau lebih tinggi, atau kekuatannya di atas Doudi bintang 4. Namun, dilihat dari teknik Xiao Yan yang hebat kali ini, dia layak menyandang gelar pemuja tua ini. Kata mereka yang hadir dengan santai. Maaf Presiden, saya harus mengecewakan Anda. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua asosiasi alkemis. Xiao Yan menatap semua orang dengan aneh. Apa katamu? Bai Ruo sangat. Bab 17 Kesepakatan. Wakil Presiden, harap tenang. Saya hanya terbiasa menjalani hidup tanpa beban dan tidak terbiasa dengan pembatasan seperti ini. Jadi, saya minta maaf telah mengecewakan Anda, Presiden. Xiao Yan menatap Bai Ruo dengan penuh rasa bersalah. Hahaha, kau benar-benar merepotkan. Baisu buru-buru meraih adiknya Bai Ruo. Adiknya Bai Ruo terlalu tidak sabaran. Terburu-buru lebih jauh akan sia-sia. Dengarkan aku, temanku Xiao Yan. Kau dapat yakin bahwa penatua asosiasi alkemis King Cheng kita mungkin hanya memiliki posisi nominal. Dia tidak harus tetap berada di asosiasi. Lagi pula, karena para tetua asosiasi memiliki status dan posisi dimanapun mereka berada, sangat mudah bagi mereka untuk membeli ramuan dan bahan obat tertentu, kata Baisu sambil tersenyum. Baisu adalah rubah tua. Melihat Xiao Yan meraih banyak hal di usia muda, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Itulah sebabnya dia mengundangnya. Bagaimana menurutmu, teman kecil Xiao Yan? Baiklah, aku setuju, tetapi aku harus menjelaskan bahwa ini hanyalah pertunjukan boneka. Xiao Yan tahu bahwa bergabung dengan asosiasi alkemis King Cheng sebagai penatua yang berdedikasi akan memberinya banyak bantuan karena dia baru di jalan setapak, jadi dia setuju. Namun, Xiao Yan benar-benar tidak cocok untuk menjadi penatua, paling banter dia hanya akan menjadi bos yang tidak terlibat. Dasar bajingan kecil, kenapa kalian tidak pergi dan membuat obat? Setelah mengamati begitu lama, apa yang kalian dapatkan? Kalian semua menyendiri. Kalian melihat orang lain, dan sobat kecil Xiao Yan melihat kalian. Baisu berteriak kepada anggota asosiasi di tangga yang sedang menatap Xiao Yan dengan kagum. Orang-orang di bawah tangga sedikit tidak puas ketika mendengar ini, diam-diam berpikir bahwa ini tidak adil, tetapi siapa yang bisa menyalahkan Xiao Yan karena memiliki kekuatan untuk membuat ketua bersikap bias terhadapnya. Mereka tidak punya pilihan selain segera bubar. Kalau begitu, itu keputusan yang tepat. Aku akan mendaftar untukmu. Memurnikan ramuan tingkat kekaisaran memang cukup mahal. Bai Ruo, bawa mereka ke aula untuk beristirahat, kata Baisu sambil memberi instruksi.
Ikutlah denganku. Bai Ruo tidak berani menolak dan kemudian memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke aula. Baiklah, kalian bisa masuk dan beristirahat, dan ketua akan segera datang. Hubungi aku jika kalian butuh sesuatu. Bai Ruo berjalan sebentar bersama Xiao Yan dan yang lainnya, dan tiba di sebuah ruangan yang tampak cukup elegan. Dia membuka pintu dan mulai bekerja. Halo Xiao Yan, namaku Yueru, senang bertemu denganmu. Xiao Yan dan King Yuan mendorong pintu hingga terbuka, pertama-tama mendengar suara yang manis, kemudian melihat seorang gadis dengan 3.000 rambut hitam dan perak terurai, dia mengulurkan telapak tangannya yang halus dan tersenyum pada Xiao Yan. King Yuan, apakah kita datang ke tempat yang salah? Xiao Yan menatap King Yuan di belakangnya dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Sayangnya, King Yuan juga linglung. Tunggu, kau tidak salah jalan, Yueru berkata dengan tergesa-gesa, karena Xiao Yan dan yang lainnya hendak pergi. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan menyapa Xiao Yan dengan baik, tetapi kemudian, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan tidak akan bermain sesuai aturan. Nona Yueru, benar. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Xiao Yan berkata kepada wanita bernama Yueru di depannya. Ini adalah aula bagian dalam asosiasi alkemis. Hanya orang kuat yang bisa datang ke sini. Kalau begitu aku akan jujur. Aku baru saja menyaksikan penilaian alkemismu, dan aku tahu dari ketua bahwa kau datang ke sini kali ini untuk tujuan lain, yaitu menemukan inti sihir naga kekaisaran. Yueru mengatakannya secara langsung tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa lulus penilaian alkemis kekaisaran dan memiliki harta langka bisa menjadi orang biasa? Aku butuh apimu. Dengan kata lain, aku butuh roh api di dalam dirimu untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, apa yang disebut ini hanyalah masalah keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh atau membakar apapun. Kami, keluarga Yue, akan memberimu hadiah yang memuaskan. Meskipun kami tidak memiliki inti sihir naga yang kau butuhkan, kami memiliki informasi yang benar. Yueru menatap Xiao Yan dengan sedikit emosi di matanya. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika dia tidak dapat menemukan ayah peri api itu, maka... Xiao Yan juga memikirkan hal ini dengan serius. Naga selalu menjadi makhluk yang unggul. Bahkan binatang ajaib lain dengan darah naga sangat langka. Gadis di depannya memiliki berita tentang binatang ajaib naga, jadi latar belakangnya tidak sederhana. Meskipun pembunuh keluargamu dibunuh oleh Xiao Yan masih perlu memperbaiki pil tonik yang akan diminum King Yuan, melihat apa yang dikatakan tuannya, dan mencari tahu rahasia King Yuan. Sekarang setelah ada kabar baik seperti itu, bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja? Bagaimana menurutmu? Yueru sedikit cemas. Melihat Xiao Yan yang sudah lama tidak menjawab, semangat juangnya langsung bangkit. Jika itu tidak bisa merayu Xiao Yan, maka, memikirkan hal ini, pipi Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit memerah. Kaisar Dou Bintang 3, seru Xiao Yan. Meskipun Kaisar Dou Bintang 3 tidak dapat melukainya, dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya sebenarnya adalah Kaisar Dou. Jadi alasan dia bisa duduk di sini bukan karena kekuatannya, tetapi karena kekuatannya. Apa yang ingin kau lakukan dengan Dou di Bintang 3? Xiao Yan melindungi King Yuan dengan sedikit kekuatan jiwa dan berteriak pada Yueru. Baiklah, jangan marah, keharmonisan mendatangkan kekayaan. Presiden Baisu bergegas datang begitu dia selesai mendaftar. Dia tahu bahwa Yueru dan Xiao Yan sama-sama bom waktu. Yueru, tolong tenangkan dulu semangat juangmu dan komunikasikan dengan baik. Sepertinya kamu tidak punya banyak waktu lagi. Yueru mendengus dingin lalu tenang kembali. Ini medali penilaianmu, jangan lupa simpan. Selain itu, ini jubah yang dibuat khusus oleh asosiasi alkemis kami. Mengenakannya dapat menyembunyikan auramu, dan bahkan Dou di Bintang 3 pun tidak akan dapat mendeteksinya. Baisu menyerahkan barang-barang itu kepada Xiao Yan. Yueru tampak sedikit kesal, tetapi setelah menyaksikan pemandangan ini, dia menyadari bahwa pria di depannya adalah seorang alkemis tingkat pertama kelas kaisar. Perilakunya memang, maaf, Yueru tidak dapat mengendalikan emosinya sekarang. Berpikir bahwa ayahnya tidak punya banyak waktu lagi dan bahwa mereka akhirnya menemukan seseorang dengan roh api, dia telah berencana untuk berkomunikasi dengan baik dengannya, tetapi kecemasannya telah mengejutkannya. Melihat bahwa Xiao Yan belum membuat keputusan, dia tidak dapat menahan rasa marah, jadi adegan berikut terjadi. Aku berjanji padamu, tetapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa menyelamatkannya. Aku hanya bisa berjanji bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan tidak yakin dengan situasi wanita itu, tetapi setelah memikirkannya, dia setuju. Jika tidak ada tempat seperti asosiasi alkemis, yang dikenal sebagai surganya alkimia, maka sungguh sayang jika melewatkan berita tentang Yueru. Apakah kamu setuju? Yueru tidak menyangka Xiao Yan akan melakukan ini. Tidak ada perubahan pada detik sebelumnya, tetapi dia setuju pada detik berikutnya. Ayahku diserang binatang buas saat berburu dan terkena penyakit rahasia. Aku belajar dari beberapa buku rahasia bahwa hanya roh api yang bisa menyelamatkannya. Yueru juga mengatakan hal yang sama. Ini bukan rahasia sejak awal.
Ayahnya dulu menyayanginya, tetapi sekarang nyawa ayahnya dalam bahaya. Dia cukup beruntung bertemu seseorang dengan roh api, dan apapun yang terjadi, dia tidak bisa melepaskannya. Jadi Yueru harus mengatakan lebih banyak untuk meredakan kekhawatiran Xiao Yan. King Yuan jelas tersentuh oleh tindakan Yueru. Fakta bahwa dia bisa melakukan ini untuk ayahnya menunjukkan bahwa Yueru adalah anak yang berbakti. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak. Kita tidak akan tahu sampai kita sampai di sana, kata Xiao Yan dengan suara berat. Dia tidak akan berani mendapatkan kesepakatan seperti itu. Siapa yang akan tahu tentang situasi ayahnya? Presiden, bisakah Anda membantu saya mengawasi inti sihir naga tingkat kaisar? Xiao Yan jelas belum menyerah, dan kemudian bertanya kepada Presiden Baisu. Inti sihir ramuan tingkat kekaisaran tidak lagi membedakan atribut. Selama itu adalah inti sihir dari binatang sihir tingkat kekaisaran, inti sihir itu dapat disempurnakan. Namun, inti sihir tingkat kekaisaran ini biasanya langka, dan inti sihir naga pada dasarnya hanya muncul beberapa kali. Namun, saya akan menindaklanjutinya dengan Anda dalam beberapa hari ke depan, kata Ketua Baisu ringan. Kalau begitu, mari kita pergi ke keluarga Yue dulu. Ayo, Nona Yue, tunjukkan jalannya. Xiao Yan bukan orang yang suka menunda. Setelah evaluasi selesai, dia menerima persetujuan Yueru dan kemudian berkata kepada Yueru. Ah, kau pergi sepagi ini. Yueru jelas terkejut dengan perubahan sikap Xiao Yan yang sangat drastis, tapi kemudian dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Ayo, aku pergi dulu. Bab 18 kita menuju rumah Yue, bertemu musuh di jalan. Ah, kau pergi pagi-pagi sekali. Yueru masih sedikit khawatir, tetapi ketika mendengar Xiao Yan mengatakan itu, dia tidak bisa tidak mempercayai telinganya. Ya, saya lulus evaluasi. Karena kurangnya inti ajaib dalam bahan obat, tidak ada cara untuk memurnikan pil dalam waktu singkat. Anda juga mengatakan bahwa ayah Anda tidak punya banyak waktu lagi. Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk pergi melihat terlebih dahulu dan segera menyelesaikan prosesnya selagi masih ada waktu, jelas Xiao Yan. Terima kasih, Ketua. Kami pergi dulu. Yueru jelas sedikit senang karena kejujuran Xiao Yan. Ketua mengucapkan selamat tinggal kepada Baisu dan meninggalkan asosiasi bersama Xiao Yan dan yang lainnya. Hati-hati di jalan. King Cheng tidak begitu tenang akhir-akhir ini. Saya doakan ayahmu cepat sembuh, kata Ketua Baisu dengan cemas. Kalau begitu aku akan memanfaatkan niat baik Ketua. Setelah Yueru menjawab, dia membawa Xiao Yan dan yang lainnya bersamanya dan menghilang dari pandangan Baisu. Ada 3 kekuatan besar di King Cheng, Asosiasi Alkemis, Keluarga Yue, dan Keluarga Lei. Asosiasi Alkemis selalu menjaga kenetralannya, dan hubungan antara dua keluarga lainnya juga harmonis. Mereka telah berkembang bersama di King Cheng, dan hanya ada sedikit gesekan selama bertahun-tahun. Mereka bertiga berjalan di pusat kota. King Yuan melihat sekeliling seperti bayi yang penasaran. Yueru jelas sangat gembira menemukan Xiao Yan. Roh api yang dimiliki Xiao Yan dapat menyelamatkan ayahnya. Setelah banyak mencari, dia akhirnya menemukannya. Xiao Yan juga mengangguk, berjalan lurus ke depan, dan mengikuti mereka untuk menghindari kecelakaan. Hei, hati-hati. Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan menangkap Yueru yang hendak menabrak orang lain. Apakah kamu buta? Beraninya kamu mencoba menyerang kami? Beberapa orang di belakang seorang pria berpakaian hitam berkata dengan galak. Kakak, kedua gadis ini sangat cantik, mengapa kamu tidak menangkap mereka dan membawa mereka kembali? Setelah mengucapkan beberapa kata sarkastik, dia menyadari bahwa Yueru dan King Yuan di depannya cukup cantik dan tidak dapat menahan pikiran tidak senonoh tentang mereka. Lebih sedikit masalah lebih buruk daripada lebih banyak masalah. Hal yang paling mendesak sekarang adalah kembali dulu. Ini tidak akan berhasil. Kita sudah melakukan banyak hal, kita tidak perlu waktu ini. Orang-orang di belakang pria berpakaian hitam itu menatap Yueru dan King Yuan dengan mata berapi-api, ekspresi yang sangat sugestif di wajah mereka, seolah-olah mereka baru saja memikirkan sesuatu. Ayo, kita selesaikan ini sekarang juga. Pria berpakaian hitam itu juga tidak berdaya, lalu tiba-tiba, sesuatu seperti gulungan hancur, dan sebuah area yang terisolasi dari dunia muncul tanpa suara. Bang, bang, bang. Kedua pengejar itu menyerang Yueru dan King Yuan secara berurutan. Setiap serangan tampaknya sedikit menekan udara, mencoba menangkap mereka semua sekaligus. Dodi Bintang 1. Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri saat melihat kekuatan keduanya. Xiao Yi langsung muncul dari tubuh Xiao Yan dan menghembuskan api ke arah orang-orang yang menyerang King Yuan dan Yueru. Panas yang mengerikan itu benar-benar membakar kedua orang itu hingga tak bersisa. Mereka pantas mendapatkannya. Api ini sungguh menakutkan. Hahaha, nyala api ini aneh sekali. Kurasa ini pasti sesuatu yang luar biasa. Kalau begitu, aku akan menerimanya tanpa ragu. Pria berbaju hitam itu awalnya tidak menyadari keberadaan Xiao Yan. Dia mengikuti dua wanita dan biasanya menjadi pengikut. Kekuatannya tidak terlalu kuat, jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun sekarang Xiao Yan memanggil roh api, dan segalanya menjadi berbeda.
Meskipun pria berbaju hitam itu tidak menyadari bahwa itu adalah roh api, harta karun langka seperti itu di dunia sulit didapat, dan semua orang ingin mendapatkannya. Beberapa orang bahkan melakukan segalanya untuk mendapatkannya. Karena perseteruan ini sudah dimulai, sebaiknya kau tidak pergi. Pria berpakaian hitam itu perlahan melepaskan jubahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia memancarkan aura jahat, dan bila diperhatikan lebih dekat, terlihat jelas bahwa rambut putihnya merupakan hasil dari semacam transplantasi, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Aura mengerikan dan jahat terpancar dari pria berpakaian hitam itu, menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit mati rasa. Aura ini seharusnya telah mencapai kesempurnaan Dou di bintang 3. Xiao Yan berkata dengan lembut sambil menatap aura yang terpancar dari pria berpakaian hitam di depannya. Maaf mengganggumu. Aku akan menghentikannya nanti. Kalian cepat lari. Kalian masih memiliki semangat api. Kau adalah orang terpenting yang menyelamatkan ayahku. Aku akan melindungimu bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Yueru mengerutkan kening, menggigit bibirnya sedikit, dan berkata serius kepada Xiao Yan. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Lagi pula, aku tidak punya kebiasaan bersembunyi di balik wanita. Xiao Yan menatap Yueru yang keras kepala dan meyakinkannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Yueru, yang merupakan Kaisar Dou Bintang 3 awal, bertarung melawan pria berpakaian hitam yang merupakan Kaisar Dou Bintang 3 yang sempurna. Sekarang setelah kau mengucapkan kata-kata terakhirmu, bersiaplah untuk mati. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku akan mencabik-cabikmu dan kemudian mengeluarkan roh apimu. Aku juga akan mencintai dua teman wanitamu di sampingmu, hahaha. Pria berpakaian hitam itu tertawa. Di ruang tertutup kecil yang diciptakan oleh si pria berbaju hitam, kecuali mereka adalah Dou di bintang 4, tidak ada seorang pun yang bisa melewati ruang ini. Selain itu, bertarung di ruang ini akan meningkatkan kekuatan si pria berbaju hitam sendiri dan sangat melemahkan kekuatan Xiao Yan. Jadi dia meraung tanpa rasa takut. Tangan tulang setan mayat. Pria berpakaian hitam itu melancarkan serangan ke arah Xiao Yan. Telapak tangannya datang ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tinggi, memancarkan kekuatan yang sangat jahat seolah-olah ada telapak tangan hantu raksasa di telapak tangannya. Telapak penciptaan surgawi yang hebat. Keterampilan bela diri tingkat surgawi yang mengerikan langsung dilepaskan dari tangan Xiao Yan. Kedua telapak tangan itu saling berhadapan, aura jahat dan mengganggu dari tangan pembalik tulang iblis mayat, dan aura ganas dari telapak penciptaan surga agung, menyatu. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang energi yang dahsyat datang melingkar. Meskipun pertarungan dengan Xiao Yan tadi tampak biasa saja, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Xiao Yan berada di atas angin dengan bantuan api aneh itu, sementara pria berpakaian hitam itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yueru mengira Xiao Yan hanya berbakat dalam alkimia dan tidak dalam pertarungan sungguhan, karena banyak alkemis yang membutuhkan perlindungan dalam pertarungan sungguhan. Namun, dari pertarungan antara Xiao Yan dan pria berpakaian hitam tadi, Yueru menyadari bahwa dia salah. Tampaknya Xiao Yan tidak hanya mencapai kesuksesan besar dalam alkimia, tetapi juga tidak kalah darinya dalam pertarungan sungguhan. Dia tidak bisa tidak memiliki perasaan campur aduk terhadap Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, pria berpakaian hitam ini adalah pembunuh yang menyerang keluargamu. King Yuan samar-samar ingat bahwa aura jahat seperti inilah yang menyerang keluargamu malam itu. Meskipun hari itu sudah sangat larut, King Yuan masih ingat dengan jelas penampilan si pembunuh, jadi ketika dia bertemu dengannya lagi, dia secara alami bisa mengenalinya tanpa membuat kesalahan. Jadi kau adalah pembunuh keluargamu. Kau sangat tidak beruntung. Karena kau juga menginginkan apiku, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan. Kalau begitu jangan pergi. Tinggallah dan minta maaf kepada orang-orang keluargamu. Xiao Yan berkata kepada pria berpakaian hitam itu setelah mendengar kata-kata King Yuan. Awalnya aku berkata bahwa setelah aku selesai menangani urusan Yueru, aku akan pergi mencari pembunuh keluargamu untuk membalas dendam pada King Yuan dan memenuhi permintaannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya seperti ini, yang mana menyelamatkanku dari banyak masalah. Mengapa suasana ini terasa agak aneh? Sepertinya itu adalah napas dari suku jahat dari luar wilayah. Raja Naga Emas telah bertarung dengan suku jahat dari luar wilayah, besar dan kecil, puluhan ribu kali dan sangat mengenal napas mereka. Dia langsung berkata dengan marah. Bisakah kau mengatasinya? Raja Naga Emas bertanya perlahan kepada Xiao Yan. 3 transformasi misterius api surgawi. Tanda klan, bangkit. Gelombang energi yang menakutkan itu berangsur-angsur mereda. Bagaimana ini mungkin? Apakah Dou di bintang 3 sudah disempurnakan? Pria berbaju hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan yang awalnya diandalkannya berubah menjadi rasa takut saat Xiao Yan meraung. Anak ini benar-benar memiliki kebangkitan yang menakut. Bab 19 bertarung melawan Dou di bintang 3 teratas. Tapi kamu punya terlalu banyak rahasia. Pertama, ada api langka, lalu ada metode rahasia mengerikan yang meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, dan kemudian ada api yang tidak biasa itu.
Ketertarikanku padamu semakin tumbuh. Meskipun pria berpakaian hitam itu terkejut, kekuatan para ahli Doudi tidak dapat diimbangi oleh peningkatan kekuatan dari metode rahasia kecil. Bagaimanapun, kekuatan eksternal tetaplah kekuatan eksternal. Tetapi metode rahasia itu bagaimanapun juga adalah kekuatan eksternal, dan kesempurnaan 3 bintang yang sebenarnya tidak setingkat denganku. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan kesempurnaan 3 bintang yang sebenarnya. Apapun yang kau percayai pada akhirnya tidak akan berdaya menghadapi kekuatan absolut. Biarkan aku menghancurkan kepercayaanmu. Pria berpakaian hitam itu menatap Xiao Yan dengan jijik. Kau bicara terlalu banyak omong kosong. Xiao Yan juga berkata kepada pria berpakaian hitam itu. Karena pria berpakaian hitam di depannya adalah pembunuh keluargamu, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Semangat juang yang sangat kuat terus terpancar dari pria berpakaian hitam itu. Kekuatan yang sangat besar itu tanpa terasa berubah menjadi seekor naga yang melayang di atas kepala pria berpakaian hitam itu dan terus meraung. King Yuan dan Yu Eru merasakan fluktuasi mengerikan dari naga energi hari itu. Xiao Yan terdiam menatap lelaki berpakaian hitam di depannya sementara sesuatu perlahan terbentuk di telapak tangannya. Xiao Yan, kalau tidak berhasil, kita mundur dulu. Yu Eru tahu betul kekuatan di antara para ahli Doudi. Perbedaan sekecil apapun akan sangat besar. Kata-kata Yu Eru bukan hanya untuk Xiao Yan agar menyelamatkan nyawa ayahnya, yang lebih penting, dia peduli padanya. Semua masalah yang terjadi padaku adalah kesalahanku, dan aku tidak dapat berhenti menyalahkan diriku sendiri. Karena kita sudah bertemu mereka, hadapi saja mereka. Lagi pula, bahkan jika kamu tidak memprovokasi mereka, cepat atau lambat mereka akan mendatangimu. Xiao Yan tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Yu Eru dan berbicara. Jiwa para alkemis tingkat tinggi itu lezat. Beberapa hari yang lalu, cita rasa keluargamu benar-benar tak terlupakan, tetapi aku yakin cita rasamu akan lebih lezat lagi. Pria berpakaian hitam itu menatap Xiao Yan dengan rakus dengan wajah yang terdistorsi. Kalian adalah pembunuh keluargamu, bukan? Xiao Yan tahu ini dengan jelas dalam benaknya dan bertanya. Kalian semua toh akan mati, jadi apa gunanya tahu? Keluargamu terlibat dalam hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan, jadi mereka pantas mendapatkannya. Pria berpakaian hitam itu jelas mengira dia telah menang, dan apa yang dia katakan kepada Xiao Yan dan yang lainnya seolah-olah pemenang sedang mengejek yang kalah. Apakah itu sesuatu yang tidak boleh aku sentuh? Aku benar-benar penasaran dengan apa yang kau bicarakan. Bagaimana kalau kau memberikannya padaku? Kata Xiao Yan dengan niat jahat. Hahaha, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kau masih memikirkan banyak hal. Pria berpakaian hitam itu menyeringai meremehkan. Aku pikir kamulah yang dalam masalah. Boneka setan emas, ayo. Boneka yang terlihat seperti Doudi bintang 2. Kau benar-benar harta karun, nak. Sebelum pria berpakaian hitam itu bisa menyelesaikan kata-katanya, boneka iblis emas menyerangnya dengan tinju emasnya. Bam bum bum, tinju pria berpakaian hitam itu bertabrakan dengan tinju boneka iblis emas. Satu pukulan lagi, pria berpakaian hitam itu mundur beberapa langkah sebelum dia bisa pulih dari kekuatan pukulan itu, sementara mata tak bernyawa boneka iblis emas dan tubuh perunggu emas yang tidak menunjukkan fluktuasi apapun berada dalam posisi kepalan tangan. Terus terang saja, setelah dibaptis ulang oleh Nine Colored Pill Thunder, meskipun belum sepenuhnya berevolusi ke level Golden Devil Puppet, kekuatan daging dan darah Golden Devil Puppet sama sekali tidak lemah. Namun, ini tidak menutup kemungkinan bahwa pria berpakaian hitam di depannya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana mungkin? Boneka ini agak aneh. Pria berbaju hitam itu tidak menyangka bahwa boneka yang tampak seperti Doudi bintang 2 ini akan begitu kuat. Bagaimanapun, dia hanyalah mayat yang mengikuti perintah. Namun, setelah satu pukulan, pria berbaju hitam itu menemukan bahwa boneka ini sebenarnya diselimuti oleh kekuatan guntur. Pukulan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya diselimuti oleh kekuatan guntur, menyerang dengan kekuatan guntur. Tidak heran itu membuatku mundur beberapa langkah sebelum aku bisa menenangkan diri. Meskipun boneka iblis emas awalnya memiliki keunggulan, setelah pria berpakaian hitam itu terbangun, boneka iblis emas dikalahkan oleh kekuatan luar biasa Kaisar Do bintang 3 milik pria berpakaian hitam itu. Tubuh perunggu emas yang awalnya sederhana itu jelas penuh dengan lubang oleh pria berpakaian hitam itu, dan Xiao Yan tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan ketika dia melihat ini. Pertarungan antara boneka iblis emas dan pria berpakaian hitam terus berlanjut. Yu Eru dan King Yuan menggigit bibir mereka erat-erat sambil menyaksikan boneka iblis emas yang akan runtuh, karena mereka berdua tahu bahwa begitu boneka iblis emas dikalahkan, Xiao Yan akan menjadi yang berikutnya. Kemarahan surgawi dari dunia bawah. Xiao Yan akhirnya berhasil menggabungkan teratai kemarahan Buddha. Sebuah biji teratai yang indah tergantung di telapak tangan Xiao Yan, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tepat ketika lelaki berpakaian hitam itu merasa bangga, Xiao Yan menyelesaikan kombinasi teratai amarah Buddha, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, karena Xiao Yan tahu bahwa pria kuat seperti pria berpakaian hitam itu dapat merasakan kekuatan penghancur, dan segera melancarkan serangan roh ke arahnya.
Setelah serangan roh berhasil dan pria berpakaian hitam itu berhenti untuk sementara, itulah saat terbaik untuk menyerang menggunakan biji teratai api aneh. Dan Xiao Yan percaya bahwa hanya dengan begitu kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh satu serangan. The Wrath of the Yellow Springs datang dengan tenang, dengan pria berpakaian hitam yang dengan bangga berhadapan dengan boneka iblis emas. Pop, pop, pop. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba memuntahkan darah, tetapi dia tidak berhenti. Sial, apa aku gagal? Xiao Yan bergumam sambil menatap pria berpakaian hitam itu. Ahem, sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat. Untungnya, aku telah menyiapkan trik untuk mencegah serangan jiwamu saat berhadapan dengan para alkemismu. Satu-satunya cincin di jari pria berpakaian hitam itu patah. Jelas, sebagian besar serangan jiwa Xiao Yan dilawan oleh kekuatan cincin yang dapat menahan serangan jiwa, jadi serangan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pria berpakaian hitam itu. Apakah kamu putus asa? Kalau begitu, selamat datang kematian. Pria berpakaian hitam itu meraung keras. Naga di atas kepalanya juga mengeras saat ini dan meraung ke arah Xiao Yan. Naga itu meraung ke arah Xiao Yan dari atas kepalanya, dan angin sepoi-sepoi terdengar di udara. Kekuatan naga itu membuat kulit kepala Xiao Yan terasa geli. Melihat ini, Xiao Yan perlahan mengangkat Buddha Serage Lotus di tangannya dan bergegas menuju naga itu. Ah! Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak. Xiao Yan tahu betul bahwa ini jelas merupakan tanda serangan roh. Pada saat kritis ini, ternyata King Yuan telah berusaha sangat keras untuk membangkitkan semangat juangnya, dan cahaya putih terpancar dari King Yuan dan langsung mengenai pria berpakaian hitam itu. Serangan roh yang baru saja dilancarkan King Yuan bahkan lebih kuat dari Huang Kuan Tianfu milik Xiao Yan. Rahasia apa yang dimiliki King Yuan? Meskipun Xiao Yan saat ini sedang linglung, krisisnya belum teratasi, jadi dia tidak bisa melewatkan kesempatan sementara ini. Dia mengangkat teratai amarah Buddha di tangannya dan dengan ganas melemparkannya ke arah pria berpakaian hitam yang terjebak dalam stagnasi. Saat lelaki berpakaian hitam itu diserang oleh roh dan terdiam sesaat, naga mengerikan yang baru saja dikondensasikannya juga langsung menjadi ilusi. Bum bum bum, bunga teratai Buddha yang marah menghantam langsung ke lokasi pria berpakaian hitam itu. Kekuatan penghancur yang mengerikan menghancurkan bagian kecil langit ini dengan mengerikan. Benang-benang semangat bela diri beterbangan di mana-mana di langit. Panas yang menyengat dan kekuatan penghancur yang mengerikan menguapkan semua pengikut pria berpakaian hitam itu. Xiao Yi mengerahkan perisai pelindung raksasa untuk melindungi Yueru dan King Yuan yang tidak sadarkan diri. Xiao Yan juga terengah-engah, menatap pusat ledakan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kuharap kau tidak mati. Kau harus membiarkan King Yuan membunuh musuhmu. Bab 20 Setan. Teratai murka Buddha selalu menjadi kartu truf terbesar Xiao Yan. Ketika Xiao Yan berada di benua Douqi, ia menggunakan Burning Resolve untuk secara paksa menggabungkan beberapa api yang berbeda ke dalam biji teratai kecil yang mengandung kekuatan yang mengerikan, dan menemukan kesempatan yang tepat untuk memberikan kerusakan besar pada musuh. Dengan kekuatan Kaisar Yan, yang merupakan yang pertama dalam daftar api aneh, sejak ia memperoleh warisan dari Kaisar kuno Tuoshe, fusi api aneh menjadi jauh lebih lancar dan kekuatannya juga jauh lebih besar. Meskipun Xiao Yan memiliki cincin Kaisar Yan, yang ditinggalkan oleh gurunya, yang berisi sejumlah besar ramuan, bahan obat, dan keterampilan bela diri, ketika ia tiba di benua Doudi, pertama-tama, ia tidak punya waktu untuk belajar dengan saksama, dan kedua, ia tidak memiliki tempat yang cocok. Oleh karena itu, ia sekarang memiliki lebih sedikit keterampilan bela diri untuk menghadapi yang kuat, dan hanya dapat mengandalkan kekuatan dahsyat dari api aneh yang menyatu untuk membunuh dengan satu pukulan. Bum bum bum. Faktor kekerasan yang mengerikan menyebar dalam lingkaran, dan sebuah terowongan raksasa muncul di mana pria berpakaian hitam itu berada. Hasilnya menyebar dalam lingkaran, dan setelah beberapa saat, ketika asap yang tersisa menghilang, sosok yang terpotong-potong perlahan muncul di depan beberapa orang di terowongan raksasa itu. Pria berpakaian hitam itu awalnya agak merendahkan Xiao Yan, yang telah meningkatkan kekuatannya menggunakan teknik rahasia, mengira bahwa ia dapat dengan mudah mengendalikan seekor semut di tangannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa semut ini benar-benar dapat melancarkan serangan yang begitu mengerikan, dan hampir membunuhnya. Xiao Yan di depannya ini benar-benar pantas mati. Pria berpakaian hitam, Xiao Yan, yang selamat dari ledakan itu, melihat dengan saksama dan menyadari bahwa dia hanya kehilangan satu tangan dan satu kaki. Tahukah kamu, ini adalah teratai amarah Buddha, yang lahir dari kekuatan dahsyat 6 jenis api, dan untuk sementara menjadi mandek setelah serangan roh King Yuan yang berkekuatan penuh. Satu-satunya cara pertahanannya terhadap serangan roh juga telah hancur oleh serangan Xiao Yan sebelumnya. Namun, serangan terkuat Xiao Yan hanya memberikan kerusakan berat pada pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam yang telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 3, ternyata bisa seseram ini. Darah hitam terus mengalir dari tangan dan kaki pria berpakaian hitam itu, dan darah mengalir dari tangan dan kakinya yang patah. Orang-orang bisa mencium bau darah yang kuat dari jauh. Dasar bajingan kecil, kau benar-benar memaksaku ke dalam keadaan yang menyedihkan.
Hari ini, aku harus membunuhmu sebagai pengorbanan bagi klan iblisku. Pria berpakaian hitam itu meraung pada Xiao Yan dengan wajah jeleknya. Xiao Yan menatap wajah ganas pria berpakaian hitam di depannya dan hampir tanpa sadar menyerang lagi, karena meskipun pria berpakaian hitam itu terluka parah, aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman pertempuran bertahun-tahun telah menunjukkan kepada Xiao Yan bahwa pria berpakaian hitam di depannya berarti dia akan menggunakan kartu trufnya. Bahkan jika itu berarti mereka berdua akan binasa. Semua arwah yang telah meninggal, dengarkan perintahku dan persembahkanlah kurban. Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan sebuah kantung dengan satu tangannya yang tersisa dan berteriak. Tiba-tiba, beberapa roh mulai terbang keluar dari tas yang dikeluarkan pria berpakaian hitam itu, dan mereka semua terbang ke langit. Tenggelam dalam kegelapan ini. Hahaha. Setelah mengatakan itu, tubuh pria berpakaian hitam yang sudah jelek itu mulai terbakar dengan ganas. Xiao Yan mencium bau kehancuran dari gerakan pria berpakaian hitam itu dan hendak melancarkan serangan, tetapi terpaksa berhenti sebelum energi iblis memenuhi langit. Dari tempat pria berpakaian hitam itu berada, aura hitam pekat perlahan naik ke langit, sepotong demi sepotong, membentuk sosok raksasa. Wajah asli pria berpakaian hitam itu diproyeksikan ke sosok jahat raksasa di langit. Kecuali kepalanya, seluruh tubuh sosok raksasa itu ditutupi oleh kepala manusia yang padat. Brengsek, Grandmaster, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan bertanya dengan suara berat. Memang, situasi di hadapannya berada di luar pemahaman Xiao Yan, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari Grandmasternya, Raja Naga Emas. Ini sebenarnya adalah teknik mengendalikan roh mayat milik klan iblis mayat. Raja Naga Emas berkata dengan heran di dalam ring. Jangan khawatir tentang itu. Lihat di mana pria berpakaian hitam itu berada di tanah. Masih ada jejak bayangan hitam. Itu berarti jiwa-jiwa yang telah dikumpulkannya belum sepenuhnya menyatu dengan bayangan iblis di langit. Mari kita tunggu. Karena klan iblis mayat ini berfokus pada pengumpulan jiwa dan pengendalian boneka mayat, itu juga hal yang baik untukmu. Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa. Tuan, mengapa kita tidak menyelamatkan mereka dan membiarkan bayangan iblis menyatu seperti ini? Aku takut, Xiao Yan tidak begitu jelas tentang kekuatan Raja Naga Emas dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Tidak mustahil untuk menyelamatkan mereka, tetapi dari apa yang kulihat, sebagian besar dari mereka telah terkikis oleh energi jahat klan iblis, dan kewarasan mereka mungkin tidak sepenuhnya terjaga. Selain itu, jiwa-jiwa ini sudah tahu bahwa mereka akan ditelan bahkan jika mereka berjuang keras. Namun, jika kau melepaskan mereka, bukankah itu akan menjadi obat mujarab yang hebat untukmu? Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dan berkata, sedangkan untuk kekuatanku, tenang saja. Pada puncaknya, semut-semut ini tidak layak disebut sama sekali. Bahkan dalam kondisi pikiranku saat ini, aku tidak perlu takut. Raja Naga Emas memancarkan aura penindasan yang kuat. Meskipun Raja Naga Emas bukanlah seorang alkemis, pemahamannya tentang alkemis tidak lebih buruk dari yang lain. Meskipun menggunakan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa memang sangat kejam, membantu jiwa-jiwa ini agar bebas lebih baik daripada diperbudak oleh iblis. Mereka juga akan berterima kasih kepada tubuh Xiao Yan. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang kuat di alam semesta, dan alam semesta dan iblis tidak dapat didamaikan. Mengumpulkan jiwa, ini sama dengan klan jiwa di benua Douki. Meskipun tujuannya berbeda, caranya tetap membunuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkannya. Kansu www.uukansu.net, Xiao Yan melihat bayangan iblis di langit yang masih tumbuh lebih kuat. Lebih banyak jiwa melayang ke langit dari asap hitam yang diubah oleh pria berkulit hitam itu. Di antara jiwa-jiwa ini, ada yang lemah dan kuat, tetapi mereka semua bercampur menjadi bayangan iblis di langit. Xiao Yan melihat jejak permohonan di mata mereka, seolah-olah mereka meminta Xiao Yan untuk melepaskan mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang kuat di alam semesta, dan bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan setuju untuk digunakan oleh iblis. Ketika jiwa terakhir menyatu dengan bayangan iblis di langit, bayangan iblis itu memancarkan aura yang menakutkan dan jahat, menyebabkan seluruh area kecil itu sedikit bergetar. Xiao Yan menatap bayangan jahat besar di langit, hatinya terasa berat dan sunyi. Di kejauhan, Yueru baru saja pulih dari keterkejutan akibat teratai Buddha yang marah, dan kemudian dia melihat manusia liar berpakaian hitam itu berubah menjadi bayangan iblis yang besar. Tangan kecilnya tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibirnya yang sedikit gemetar, apakah aku akan mati di sini hari ini? Berdiri di sampingnya, King Yuan tampaknya telah melancarkan serangan roh yang telah menguras seluruh kekuatannya dan dia telah jatuh koma. Berdiri di samping kedua wanita itu, Xiao Yi tampak seperti boneka porselen yang lucu dari jauh. Xiao Yi, Yueru, jaga King Yuan baik-baik dan jauhi dia, percayalah padaku. Xiao Yan buru-buru berbicara untuk meyakinkan mereka. Xiao Yi dan Xiao Yan berkomunikasi lewat telepati, jadi dia tentu tahu rencana Xiao Yan. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, menggendong Yueru dan King Yuan, lalu melangkah mundur, sambil banyak bicara,
Seolah berkata kepada Yueru, jangan khawatir, saudari Yueru, Tuan akan mengurus ini, kita harus percaya pada Tuan. Setelah Yueru melihat ini, dia tidak terlalu takut, dan matanya terfokus pada pria kurus di depannya. Tuan, sekarang bayangan iblis telah terbentuk sepenuhnya, apa yang harus kita lakukan? Xiaoyan mendengarkan kata-kata tuannya dan menunggu sampai bayangan iblis telah sepenuhnya terbentuk sebelum bertanya.